Om, Halo. Piala Dunia udah bergulir nih. Per hari ini kita syuting, Meksiko sudah menang 2-0 lawan Afrika Selatan. Wah, tuan rumah ya. Tuan rumah ini pertandingan pembuka ulangan 16 tahun lalu. Waktu di Afsel melawan Meksiko di opening. Oh gitu. Waktu itu skor kalau nggak salah 1-1. Saya masih ingat golnya Afsel itu Sabalala. Counter attack dari kiri, shooting kaki kiri, gol itu. Luar biasa tuh Afsel. Dan tadi malam opening Piala Dunia 2026 di 3 negara sekarang. Amerika, Kanada, Meksiko. Kayaknya sih seru nih. Om nonton nggak nih opening tadi? Nggak nonton. lewat ya. Karena memang waktunya tengah malam ya. Masih karena bikinnya tengah malam. Gitu. Bagaimana prediksi yang juara? Yang juara, waduh. Saya mau ngomong Asia, Jepang. Saya dapat undian di kantor pegangnya Jepang. Tapi kalau ngelihat sekilas nih, ngelihat kayaknya nggak tahu masih Eropa nih. Mungkin antara Prancis, Spanyol, Portugal. Antara itu malah nggak tahu Brasil, Argentina malah belum kayak. Ini sebagian orang sepertinya berharap ya Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo berakhir dengan trofi si Piala Emas ini. Messi juga main kan? Messi sudah. Jadi ini kalau Messi udah main. Messi masih main. Oh, masih main. Tapi mungkin sebagai penggemar sepak bola untuk menamatkan sepak bolanya mereka berdua ini harus mendapatkan trofi Piala Dunia. Oh, si Messi-nya udah. Messi udah, tinggal Ronaldo yang belum nih. Ballon d'Or udah, segala macem, sepatu emas udah ya kan. Oke. Ronaldo tinggal trofi Piala Dunia. Aduh, gimana ya? Ada juga yang berharap Messi back to back Piala Dunia. Pasti dah penggemarnya lah. Kalau penggemar pasti semua idolanya juara ya. Iya. Betul. Jepang sendiri bagaimana? Jepang aman selama Kapten Tsubasa main. Wakabayashi. Sama ini. Yuga. Iya. Tachibana masih ada nggak sih? Tachibana kembar itu. Wah, ada naturalisasi. Menarik Om ya, Piala Dunia selalu dinantikan ya. Dan Piala Dunia kali ini mungkin kalau tidak salah gelaran Piala Dunia dengan peserta lebih banyak dari sebelumnya. Iya. 48 atau berapa gitu ya. Mungkin perdana kayaknya nih. Mungkin memberikan kalau nggak salah ada 12 grup, fase grup 12 isi 4 ya. 48 betul. 48 negara yang ikut berpartisipasi kali ini. Biasanya 32. Dan sayangnya. Iya. Sayang 1000 sayang ya. Iya. Seharusnya ada siapa di situ? Ada King Merah Putih. Indo Merah Putih ya kan, harusnya Merah Putih berkibar ya di Meksiko Amerika ya. Padahal kita nonton terus tuh penyisian yang terakhir menuju sampai detik-detik akhir ya. Sampai kita nobar bulan puasa ya kan. Sintayong aja. Kita nggak ikut-ikut deh Om. Iya. Tapi mudah-mudahan ya. Sekarang dipegang pelatih baru. Mudah-mudahan konsisten dulu deh. Gitu kan, jangan diganti-ganti di tengah jalan dulu. Kalau formatnya Pildun masih begini terus betul, ada kesempatan lah. Iya. Soalnya kita udah bisa ngalahin Arab loh. Itu luar biasa. Ya. Artinya kita sudah ada di level setidak-tidaknya level Asia. Lolos fase grup oke lah. Siap. Nah, Jepang sendiri optimis ya? Optimis dong. Jepang kan sukanya makan ikan. Hubungannya apa? Itu dia. Hubungannya. Sepertinya ada Om. Oh ada ya? Sepertinya. Makanya saya akan tanya. Karena sepak bola itu menurut keyakinan saya
membutuhkan intelijensi, membutuhkan kecerdasan. Pasti. Kenapa? Karena dalam sepak bola itu dibutuhkan bahkan keputusan itu sepersekian detik Di lapangan ya. di lapangan. Ya. Dia harus ngoper kemana, dia harus apalagi dalam membongkar pertahanan ya, kayak Italia itu kan pertahanannya bagus ya. Sayang Italia nggak lolos ya. Capek. Jadi menurut saya sepertinya antara ikan dengan sepak bola itu ada korelasinya. Kalau mau dicari dihubung-hubungkan sih ada aja. Katanya kalau ikan itu manfaatnya itu untuk kecerdasan intelektual ya. Apa benar begitu, Om? Masuk pasti. Karena kalau ikan kan kandungan proteinnya kan tinggi ya. Protein itu ya sama dengan intelektual lah kurang lebih. Ya. Nutrisi ya. bagus buat manusia gitu. Betul. Kalau dikonsumsi gitu. Mungkin pemain-pemain Eropa atau di luar sana tingkat konsumsi ikannya lebih banyak bisa jadi ya. Atau jenis ikan apa yang secara kandungan itu lebih bagus? Saya nggak yakin lebih banyak, tapi kalau memang Jepang dibilang negara yang paling banyak makan ikan, iya sih rasanya. Selalu dari dulu dari saya kecil selalu orang taunya begitu. Tapi kalau Eropa begitu mungkin lebih variatif malahan. Iya. Seperti daging-daging merah juga, ikan juga segala. Kalau konsumsi ikan itu yang baik itu mentah, setengah matang atau matang? Kalau secara ilmiah betul-betul saya pastinya takut salah, tapi ada kontroversi yang pasti begini. Kalau di Jepang ada sashimi, sushi itu kan mentah, raw. Pada saat dikala mungkin berasal ikannya ini diambil dari habitat yang masih pure alami, mungkin itu sehat ya. Artinya kalau tanpa pengolahan, tanpa kena panas-panas ataupun teknik master apapun ini kan dia jadi kandungan nutrisinya jadi utuh. Oh iya. Tidak terurai. Semisal kalau kayak kita goreng gitu kan nanti ada yang terurai jadi nutrisinya nggak utuh. Itu misalnya seperti ikannya atau apa. Makanya paling terbaik misalnya untuk kayak ikan. Biasa pengolahannya tuh di tim. Iya. Jadi pada saat di tim itu diharapkan dari kandungan ikannya itu sendiri utuh. Udah gitu kalaupun ada minyak netes, nutrisi netes itu jadi kuah ya kan yang bisa juga dihirup. Jadi komplit lengkap begitu. Tapi kan di satu sisi kalau tidak berasal dari habitat natural alami yang masih sehat, bersih begitu, bebas dari polutan, polusi, pada saat makan mentah ya nggak tahu ya. Mungkin kan bisa aja ada keracunan atau apa begitu ya, begitulah kurang lebih. Jika kalau kita melihat restoran Jepang itu cenderung banyak menu-menu ikan ya, mungkin itu sejalan dengan konsumsi ikannya penduduk Jepang ya. Mungkin itu juga yang berdampak pada tingkat kecerdasan orang-orang di Jepang ya. Nggak hanya itu sih, tapi pastinya kebanyakan mungkin salah satu budaya Jepang itu sendiri, atau kerja itu sendiri apa segala macam. Kan ada ceritanya dulu kan Jepang dibom. Ini seru nih kalau Nagasaki, Hiroshima kan. Ya. Jadi di situ istilahnya dari orang Jepang itu sendiri bertanya bukannya berapa banyak yang selamat atau apa, tapi berapa banyak guru yang selamat. Artinya edukasi itu. Edukasi. Buat bangkit, buat membangkitkan lagi ya. Pertanyaannya katanya itu katanya. Yang ditanya-tanya katanya. Ada berapa guru yang selamat? Iya. Karena guru yang memiliki ilmu pengetahuan ya, untuk menyampaikan ke generasi selanjutnya. Yang mencetak anak-anak dari kecil sampai dewasa untuk menjadi seorang yang hebat lah. Guru. Betul. Profesi guru nggak main-main. Memang saya juga, tapi lupa sumbernya ya. Saya sekilas pernah baca bahwa konsumsi ikan di Indonesia ini relatif minim. Padahal dengan presentase perairan di Indonesia ini sangat luas ya. Tetapi
tingkat konsumsi ikannya masih minim lah, sayang gitu. Berarti Perlu malah lari keluar ya, ekspor mungkin bisa jadi, lari. bisa jadi, bisa Oke, laut oke, kita luas ya kan. Seharusnya kita mungkin lebih banyak mengkonsumsi ikan atau lebih cukup lah Mm-mm. nutrisi kita dari ikan cukup, itu mudah-mudahan berpotensi kepada prestasi sepak bola kita. Begitu Iya, hubungannya nih, oke. hubungannya karena Siap. kecerdasannya ya kan, kecerdasan pemainnya, Mm-mm. kecerdasan penontonnya juga. Betul dong. Supporternya harus Harus cerdas diimbangi juga. lah. Harus diimbangi. Ya, Kualitas pemain sudah bagus, kita bisa naik level. ya, Kalau urusannya udah dunia kan, kita Ya. juga harus menyesuaikan perilaku kita juga di Betul. internasional Harus. harus dijaga juga. Siap. Itu nilai-nilai kita sebagai warga Indonesia juga sangat-sangat harus dijaga. Iya. Harus cerdas kita. Semoga. Siap. Ngomong-ngomong ikan nih Om, Mm-mm. dari negara-negara Piala Dunia ini, Mm-mm. kita bicara ikan ini ya, ikan air tawar aja. Kalau laut mungkin umum ya. Laut milik dunia. Kalau laut Semua saling terkoneksi. saling terkoneksi betul. Iya. Ini kalau yang tawar-tawar ini kan terpisah pulau. Terpisah-pisah pulau, benua. Dari negara-negara peserta Piala Dunia ini, ikan mana nih yang mungkin punya karakter tersendiri nih, kayak di Argentina, apakah ada ikan seperti Messi nggak? Ibaratnya gitu, yang wah bagus banget nih ikan. Atau di negara-negara lain, Norwegia, ada nggak ikan seperti Erling Haaland yang kuat banget? Kalau di Argentina, saya gampang inget tahu, yang saya selalu ingat tuh diingatan tuh Golden Dorado. Golden Dorado. Ada nama ikannya Golden Dorado. Jadi Nah. dia sebetulnya ikan di sungai berarus, sedang ataupun deras. Dia warnanya kuning kemasan, makanya dibilang Golden Dorado. Udah Iya. Golden Dorado. Dorado ini kalau nggak salah juga artinya emas. Golden artinya emas. Emas, Golden Dorado. emas dong. Emas. Argentina. Iya, mas Jawa di Argentina. Enggak gitu. Nah, itu kalau lagi fight kita mancing, fightnya betul-betul kuat gitu. Kuat. Lari sana sini juga, liak-liuk ya, kalau seakan-akan Messi. mirip Messi lah. Wes, betul. Ya, tapi dari segi fisik, nah Messi ini rada kecil nih. Kalau Golden Dorado lumayan lah, bisa cukup besar lah dia. Iya. Jadi mungkin nggak apple to apple nih kalau dari fisik nih. Tapi kalau dari kegesitannya mungkin bisa lah. Tapi si Golden Dorado ini bisa dikonsumsi? Atau Saya mode nggak tahu predator? pasti, tapi hampir selalu setiap kali, maksudnya cari tahu atau belajar atau gimana nih, ikan semacam kayak arwana gitu. Kita taunya cuma buat dipajang di Hiasan. di koleksi gitu misalnya. Tapi nyatanya aslinya kalau misalnya di alam pun dimakan. Iya, kalau Ada sejarahnya ada begitu, sejarahnya. pernah dimakan. Nah, demikian juga Golden Dorado, saya nggak tahu apakah umum dikonsumsi atau tidak di atau mungkin negara sekarang asing. udah dilindungi, bisa jadi ya kan? Bisa jadi. Ya, coba deh teman-teman yang tahu tentang ikan Golden Dorado itu dari Argentina, bisa ceritain ya di kolom komentar. Iya. Ini kalau di Argentina ada Golden Dorado, Ya. Brazil deh sama-sama Amerika Latin. Ada Nah. nggak Ronaldinho-nya ikan gitu? Ronaldinho-nya ikan, Atau Neymar-nya ikan gitu? Neymar ikan, wah liak-liuk kayaknya. Iya. Samba ya, Samba. Jogo Bonito nih. Jogo Bonito nih. Jogo Bonito. Atau kebanyakan kalau di Brasil itu jenis ikan apa? Brasil tuh bukannya ini ya, sama seperti kita ya? Tropis. Tropis juga, Tropis. tropis ada sungai panjangnya juga kan? Negara tropis sama dengan diversity, Apa itu? keberagaman satwa liar, satwa unik di dunia. Hanya ada di negara yang beriklim tropis, bukan subtropis. Iya. Indonesia. Jadi, seperti Indonesia dan Brasil, Amerika Latin. Indonesia, Brasil itu kalau dari PBB itu dianggapnya sebagai paru-paru dunianya. Paru-paru dunia. Karena hutan hujan tropis yang begitu luas, lebar. Nah, balik lagi ke ikannya. Ikannya otomatis juga sangat beragam.
sangat beragam dan banyak sekali target untuk dipancing, untuk Hmm. olahraga pancing, hobi pancing, lari ke Brazil, Ke Brazil. kurang lebih. Karena di situ ada ikan arapaima gigas, ada ikan piraiba, lele paling besar juga tuh termasuknya. Terus ada peacock bass, bro, Banyak. macam warna rupa apa segala. Terus ada ikan paku, kayak ikan bawal, paku. Aku namanya. Ya, ada piranha, Piranha juga ada. macam-macam, ada red tail catfish, ada tiger shovel nose, banyak lah pokoknya lah ikan targetnya. Nah, tapi kalau mau yang mirip-mirip serupa Messi, Ronaldinho, Neymar, mungkin saya pilih dari semuanya itu peacock bass. Peacock bass ya. Peacock bass, karena dia lincah, Betul, betul. kesana kesini, badannya penuh warna, Betul, 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 betul. warna-warni gitu. Waduh, Ya, kurang lebih mirip-mirip lah. mirip ya. Berarti memang Brasil itu nggak cuma di sepak bola, ya, primadona juga ya, banyak jenis ikannya ya. Kalau di sepak bola juga setiap generasi itu ada aja ya Iya. penggantinya ya kan. Ya, Primadona ya. budayanya ya terbentuk ya di Iya. Brasil ya. Ini dari Amerika sudah ada 2 contoh nih, Oke. Argentina dan Brazil. Kita Oke. geser sedikit ke Eropa nih. Wah, Kira-kira negara mana nih yang saya sih agak jarang ya ngelihat konten-konten mancing di Eropa ya, atau mungkin algoritmanya nggak masuk ke saya. Banyak kan sih Amerika di Indonesia juga. Nah, kalau di Eropa nih Eropa negara ini mana? cenderung jenis pancingnya soalnya misalnya berhubungan sama erat hubungannya sama negara-negara yang kuat dalam tradisi sepak bolanya misalnya. Kayak Inggris cenderung kita, kalau saya nonton lewat-lewat seliweran pasti teknik mancingnya fly fishing. Oh iya iya. Jadi ikan-ikannya ini keluarga-keluarga jenis trout, salmon, Oke. keluarga salmon lah. Betul. Banyak macamnya kan itu kan. Dari ada yang kecil sampai ada yang besar. Umumnya itu. Terus kalau misalnya tapi di Eropa, rada Eropa tengah-tengah misalnya kayak Jerman, Prancis, itu ada ikan lele yang cukup besar itu. Wales catfish tuh. Wales. Wales catfish tuh namanya. Itu negara Wales bukan? Bukan Wales, tapi bukan Ryan Giggs, bukan Gareth Bale, bukan. Greg Bellamy. Greg Bellamy. Enggak, bukan. Jadi ikan Wales catfish itu juga lucu tuh sejarah itu. Asal muasalnya kalau nggak salah dari Jerman. Nah, dari Jerman ini satu malam ada yang pergi naik mobil bawa bibit Wales catfish nih, bawa pindah ke negara Spanyol, dilepas di perairan Spanyol. Sampai di Spanyol itu jadi berkembang biak besar-besar karena nggak ada predatornya, malah ikan aslinya dihajar habis sama Wales ini. Dia tipenya tapi jadi objek tujuan mancing buat orang angler hobi mancing karena dia kan ikannya besar, Wales catfish. Dia tipenya predator juga ya? Predator. Lele. Jadi ikan-ikan lokalnya kalah juga ya? Kalah. Itu tadi dari negara Inggris ya? Ada Inggris tadi, ada Jerman tadi. Spanyol ya? Spanyol ya. Oke. Nah, kalau dari Eropa itu biasanya konsumsinya ikan-ikan apa ya? Orang-orang sana itu cenderungnya ikan-ikan salmon, trout itu atau enggak ini ya, sturgeon mungkin, tapi enggak umum ya sturgeon itu malah mahal telurnya. Kaviar malah. Kaviar tuh makanan mewah itu, telur ikan beluga itu, sturgeon fish. Kalau telur ikan itu dia ikan bertelur dulu, diambil telurnya kemudian dikonsumsi, atau diambil ikannya dibuka? Ya itu. Jadi ikannya dibiarkan matang sel telurnya dalam perut. Pada saat udah dicek dia udah matang, sel telurnya udah banyak, udah siap begitu, baru diangkat, dibius, baru dibedah. Nanti dijahit lagi apa segala macam, dipulihkan lagi. Oh, bisa ya? Bisa. Tanpa mati ya ikannya? Nggak mesti mati. iya. Justru sebetulnya kalau sampai mati, anggapannya dia gagal. Kenapa? Karena nggak murah investasi untuk satu indukan ini. Oh iya, mahal. Dan dia untuk matang gonad, matang sel telur, matang tingkat seksualitas ininya dia ini umurnya sangat lama. Ada yang bilang minimal 6 tahun baru bisa untuk pertama kali,
sampai belasan tahun produksi terus sampai sekarang. Jadi kalau sampai meninggal pada saat proses pembedahan ataupun pada saat diambil koleksi telurnya itu salah itu. Rugi besar itu investasinya. Betul. Nggak murah ini soal ikannya. Lagian juga untuk beberapa spesies ikan sturgeon ada yang dilindungi. Oh iya iya. Hampir semua bahkan dilindungi. Makanya dia butuh perizinan khusus sama hasil perkembangbiakan. Berarti Bukan lagi nangkap di alam. nggak sembarang ya. Sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Kalaupun ada itu ya melanggar hukum. Memang seharusnya ikan itu ini ya dijaga, jenis ikan itu jangan sampai punah ya. Betul. Supaya apa? Supaya kita Semua makhluk hidup satwa liar. betul. Kita kita kalau mau mancing seperlunya aja. Pasti. Kalau konsumsi seperlunya aja. Yes. Jangan sampai spesies itu punah gitu. Ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita juga bisa melihat keindahan alam Ya. di dunia ini. Betul. Ini kalau di Indonesia deh, Mm-mm. ikan apa nih? Ikan yang asli Indonesia. Ikan asli Indonesia ada banyak. Cuman yang di kepala saya yang selalu ingat ikan tapah. Tapah itu Indonesia, Mas. Itu Asli jenis Indonesia. ikan apa itu? Tapah itu. Kayak Warga lele. lele, Mirip sekali dengan whale catfish. whales, catfish. Secara fisiologis, fisiknya. Nah, ikan tapah ini adalah ikan terbesar, terberat asli Indonesia. Ada di perairan Indonesia. mana? Adanya di Kalimantan sama Sumatera. Oh, Kalimantan itu Ya. punya sungai Banyak sungai, besar ya. Barito, Barito, Kapuas, Kapuas. Ya, Ya. di Sumatera ada sungai Musi. Musi. Betul. Ada baungnya tuh, ada tapahnya. Baung jaksa. Baung jaksa, Baung. ikan baung yang paling besar, baung jaksa. Kalau seperti ikan-ikan yang sering dikonsumsi umum di Indonesia itu kayak mas, nila, kayak gitu itu asli Indonesia atau dia imigran? Imigran tuh, itu naturalisasi tuh. Naturalisasi. Tapi memang ada sejenis Darah. keluarga ikan mas yang memang asli Indonesia. Hmm. Tapi untuk ikan mas yang umumnya kita konsumsi, yang dibudidaya, itu bukan asli di Indonesia. Oh, Bukan. hasil budidaya berarti ya. Iya. Hasil. Kalau ikan sapu-sapu itu Amerika Latin aslinya. bisa ke sini ya. Dia berenang. Siapa Bertahun-tahun. yang bawa ya? Nggak tahu. Pokoknya entah bagaimana aslinya udah pasti terlepas dan berkembang biak. Cocok. Nih Karena sama-sama tropis. ikan Tawar. sapu-sapu ini beberapa bulan terakhir jadi isu ya di Jadi berita Indonesia headline. ini ya kan. Ada yang katanya ikan sapu-sapu itu apa ya, agak merusak atau apa ya istilahnya, mengganggu ekosistem atau lebih tepatnya apa ya istilahnya, karena ada beberapa terakhir ada campaign untuk diangkat ya, dijaring, kemudian dikatakan dimusnahkan atau apa ya gitu ya. Apa kebiasaan dia menggali ya pada saat mau melepas telurnya atau apa ya? Menggali ini ya, Sisi-sisi kali iya. mengakibatkan terkikis. Seperti itu Propos atau apa? Mungkin ya. Saya nggak Bisa tahu jadi. juga. Saya terus terang nggak tahu pasti Iya. dalam hal ini. Cuman Tapi yang kita apakah lihat itu nggak tahu. beritanya ikan sapu-sapu ini seolah-olah lagi di Tapi yang pasti banyak sekali dia. banyak ya. Nggak terkendali. Memang banyak sekali. Betul. Memang bagaimana ya kalau kita ngangkat 1000 tersisa telurnya 100.000. Jadi Itu telurnya itu bahkan orang suka pesen itu buat orang umpan mancing. malah jadi umpan. Iya telurnya. Ada orang- Mancing apa itu? Nggak tahu orang mancing galatama katanya. Oh, Jadi dibuat mancing campuran ikan. kalau terus mancing saya- galatama banyak ya improve umpannya. Saya pernah lihat pakai inovasi Iya, tiada henti. betul. Saya pernah lihat pakai jeroan ayam, Iya. pernah saya lihat gitu. Aduh segala rupa Segala rupa macam-macam dah. macam-macam. Iya. Ini kembali lagi ke Piala Dunia. Let's go. Let's go, Piala Dunia. Kira-kira nih, Hmm. berdasarkan spesies ikan Heeh. dari peserta Piala Dunia ini, Heeh. negara mana yang bakal juara atau yang diunggulkan berdasarkan spesies ikannya? Wah, Kekuatannya nggak saling terkait sih sebenarnya. Justru kan soalnya balik lagi di awal kalau
kayaknya sih kali ini saya ngejagoin sebetulnya seakan-akan Eropa lagi nih. Entah Portugal, Spanyol, Prancis. Ikannya ya seputaran ikan apa ya kalau di negara Eropa itu ya ikan sender ya, walleye kayak sejenis ikan-ikan itulah. Pike. Wah, itu Northern pike. nama-nama di telinga saya masih asing nih. Saya Northern perlu pike itu apa ya? Ikan Northern pike itu mirip ikan barakuda tapi asli air tawar dan berwarna kehijauan. kayaknya indah ya kelihatannya. Cakep, emang Cakep ya? suka dipelihara oleh Oh. orang pencinta ikan hias predator, suka dipelihara tuh. Tapi sayangnya harus sedikit memperhatikan suhu air karena dia kan asli habitatnya kan dingin. Dingin ya? Iya. Tawar tapi dingin ya? Iya. Oh iya. Jadi Tapi nggak sembarang ya kita predator bisa giginya fokusin. tajam banyak. Oh. Paling itu Masih Eropa ya ngejagoin Eropa. Kayaknya negara Eropa ya? Iya, Jepang sih. Ya, kita hati nggak bisa bohong, tetap Jepang sih. Jepang. Dengan ikan apa Jepang? Jepang itu apa sushi itu salmon ya? Kebanyakan salmon. Salmon sushi. itu kebanyakan berasal dari kebanyakan laut. Kalau sushi sashimi oh itu ya laut. Itu dari ataupun enggak salmon. laut Jepang sendiri atau mereka impor? Macam-macam. Macam-macam ya. Impor juga. Oh, Impor juga. Karena konsumsinya terlalu banyak. nggak Betul. cukup Betul. sendiri juga untuk Ya. ngambil atasnya. Ya. Saya pertama kali makan sushi itu semenjak punya istri. Kalau dulu makannya ikan tongkol, bandeng itu juga di warteg. Baru masuk sushi itu setelah punya istri aja karena diajak istri. Laki-laki biasanya gitu. Saya sebelum punya istri udah suka sushi. Oh, udah suka sushi. Iya. Katanya laki-laki begitu. Tahu sushi, tahu makanan aneh-aneh itu dari pacarnya atau nggak dari istrinya. Masuk. Ya, kalau zaman lajang tuh makan di warteg aja jadi, Ya. Padang aja jadi, Ya. gitu. Wah, jauh Sumpah. banget makan di Padang. Jauh. Ya karena saya tinggalnya di Bukit Tinggi. Oh, Jadi deket. orang Minang. Enggak, saya orang Menang. Oh iya, Orang siap. Menang. Nih kita ngomongin Piala Dunia. Saya akan minta Om Jaro susun 11 ikan Untuk menepati posisi formasi starting line up 11 ikan. Ya, dari berbagai negara nih. Dari berbagai negara. Ini formasinya mau apa nih? 4-4-6? Saya 3-3. ngikutin yang lagi tren sekarang itu John Hetman 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1 aja lah. 4-2-3-1. Oke. Kita formasinya Om Jero pakai 4-2-3-1. Itu pelatih siapa ya? Kipernya 5. 5-4-3-1. Kipernya ikan tompel mau. Enggak. Saya ada jagoan sendiri. Ada jagoan. Buat kiper. Oke, formasi 1-4-2-3-1 ya. 4. Iya. Ya. Kiper, mulai dari kiper. Jelas saya mau coba Indonesia asli. Apa? Ikan tapah. Ikan tapah jadi kiper ya? Jadi kiper dia gede, Cok. Gede, Lebar. Ada sayapnya enggak? Ada gelambir-gelambir itu. Oh, dia beda buat tupis. Iya kan? Iya. Oke, ikan tapah dari Indonesia. Kiper. Jadi kiper. Center back kanan. Center back. Wah, jadi nggak full back dia ya. Kalau 4-2-3-1 ya. 4 ada dua. Iya, tapi ya, defender right sama left-nya ini nggak terlalu aktif naik turun ya. ya karena Karena ada wing kan di tiga, atas betul, sebetulnya. Wah iya. Boleh. Berarti dia rada naik turun tapi nggak jauh. Saya kayaknya yang cocok. Ini mau kanan mau kiri kayaknya satu ikan nih. Karena kan fungsinya sama cuma beda kaki kiri kaki kanan. Iya kan? Boleh. Jadi ini fullback dulu. fullback nih. Fullback Fullback dulu kiri. deh. Fullback dulu deh. Oh, Fullback fullback kiri ya. kiri. Dan kanan ini saya pakainya kayaknya Paku deh. Paku, keluarga Paku bawal. Paku. Iya. Itu berasal dari Aslinya Amerika Latin. Amerika Latin. Ya kita anggap aja dia Roberto Carlos sama Cafu lah.
Jago Bonito banget nih. Oke, ikan Jadi dia suka naik turun, gesit, aktif penyerangan, aktif. kuat dalam pertahanan. Iya, Saya inget banget itu Roberto Carlos tendangannya iya. ke gawangnya Fabian Barthez. Barthez. Iya. Ya. Tournoi de France. Itu Pemanasan sebelum World kekuatan. Cup 98. Itu kalau tendangan itu kena betis ya, itu bisa patah kali ya. Dengan jarak dekat gitu. Itu bisa apa ya? Bisa melengkung begitu. Luar biasa emang. Makanya. Oke, fullback kanan kiri Center di back nih. center back 2. Center back 2. Mesti kuat, tinggi, fisik. Kuat, duel udara bagus, Iya. reading the game juga bagus. Ada nggak ikan yang sifatnya dia bertahan nggak pernah menyerang? Ada sih, cuman anehnya rada males. Oh malas malah. Iya. Itu main cadangan aja. Iya, cadangan dia mah. Gabus Bloso tuh cadangan aja, gabus males. Ini center back pasnya Gurame. Gurame yang bisa dibakar itu? Iya, Gurame. Oh, oke, Kenapa Gurame. dia tinggi soalnya, lebar dia. Oke. Dia bisa besar. Oh, Gurame. dia bisa blocking kalau ada Blok-blok serangan. lagi. Jadi Ya, ya. mirip-mirip secara ini kayak tapak kayak kiper tuh, Ya, lebar-lebar. ya, ya, gede. betul, Jadi di betul, tengah-tengahnya harus penuh stack dulu nih. Puyol itu lebar. Saya nih Catenaccio banget ini. Oh, iya. Bertahan ini. Oke. Tapi wingbacknya rada bisa. Ngebantu lah. Iya. Gurame. Gurame. Satu lagi, center back lagi. Dua-duanya Gurame. Dua-duanya Gurame. Oke. Lutut semuanya. Fullback Pakut, center back Gurame. Sekarang Iya. kedua DMF. Nah, ini DMF-nya nih Box to box. Yang biasa mengalirkan. Saya cenderung ke Peacock Bass. Peacock base. Dia all around soalnya. Oh iya, box to box. Naik, turun, sana, kanan, kiri, apa segala. Itu ibaratnya siapa ya kalau di sepak bola sekarang? Valverde. Valverde. Oh, kalau sekarang ya? Coba-coba dijawab komentar. Kita bisa nebak umurnya. Ibaratnya siapa kalau Saya di- mau bilang Edgar David Oh, sama iya. Patrick Vieira lagi. Oh Edgar David ya. Iya, Edgar Betul, David betul, sama kuat. Patrick Vieira. Jadi yang satu tinggi, yang satu Patrick- rada ceper, tapi defense, offense bisa banget. Patrick itu membantu penyerangannya oke. Oke. Dan Edgar David itu bertahannya Iya. itu orang pertama yang memutus serangan. Yes. Oke, di tengah ada Patrick Vieira sama Edgar Davis. Iya. 3 Tiga. wing Wing- kanan, wing kiri wing sama Wing kanan, wing kiri nih sama nih. Ikannya nih. siapa deh? Ini akselerasinya bagus. Titut, 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 titut. Saya pilih Gabus Toman aja deh. Gabus kiri, Toman kanan. Iya. Atau Gabus Toman dua-duanya. Gabus Toman. Iya. Gabus Toman oke Dia kayaknya. akselerasinya Agresif ya? Pasti Agresif. agresif. Jadi Oke. nusuk-nusuk, ya kan? False nine-nya nih, second strikernya. Second strikernya ini mirip-mirip. Second strikernya siapa ya? Kok sulit ya? Second strikernya Baung Jaksa mau? Baung Jaksa. Apa Genghis Khan? Bagus tuh akselerasinya. Boleh. Genghis Boleh. Khan. Genghis Khan aja ya? Genghis Khan di second striker ya? Iya. Nomor 10. Iya. Nomor 10. Oke, nomor 9-nya. 1 striker yang Goal mematikan. getter. Goal getter. Golden Dorado. Gas. Udah. Golden Dorado. Shielded deal. Jadi Messi. Messi Messi. boleh. Lock Golden ya. Dorado. Lock ya. Oke. Kaptennya siapa? Subasa. Jangan dong dari squad inilah. Squad ini. Kaptennya yaitu saya cenderungnya
titik beratnya ke Peacock Base itu. Peacock Base jadi kapten. Memang dia tipenya Jenderal lapangan tengah. jenderal. Pelatihnya siapa nih kira-kira? Pelatihnya. Sapu-sapu. Jangan sapu-sapu. Kebagusan ya. Pelatihnya kita kasih Papuyu aja, Papuyu. Papuyu, ikan dari mana itu? Kalimantan. Kalimantan. Betok. Oke, itu dia starting 11 versi ikan dari Om Jero. Ya, Ya kalau ibaratkan itu yang akan menjuarai Piala Dunia ikan, itu skuad terbaik lah ya. ini kita jadi obrolan ikan dan bola dan ikan ini. Betul. Oh, Oke. lagi dalam rangka Piala Dunia. Piala Dunia. Siap. Karena ada korelasinya ikan dan sepak bola. Sepak bola butuh kecerdasan. Pada hobi mancing nggak itu selain main Ada bola? ada pemain bola yang suka mancing. Ada Ibrahimovic dari Swedia, Ibrahimovic, Mancing. Phil Foden. Oh. Tapi tunggu nanti kita bahas di podcast selanjutnya, oke? Oh, ada segmen. Nanti ada lagi kita bahas Di- pemain-pemain Gitu lolos pas. dunia yang hobi mancing. Oke. Oke. Terima kasih Om Jer. Siap. Sip. Salam Salam olahraga. olahraga mancing. Iya.